Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah filsafat pemikiran barat keempat. Nah, ada apa saja di dalam sejarah filsafat kali ini? Di dalam pemikiran barat keempat ini ada beberapa bagian seperti yang pertama, aliran positivisme, yang kedua, filsafat analitis, dan yang ketiga, strukturalisme dan postmodernisme. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian positivisme, tahap perkembangan tokoh aliran positivisme, dan kelebihan serta kekurangannya. Di bagian ini, saya akan membahas aliran positivisme. Jadi, apa itu aliran positivisme? Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Nah, istilah positivisme berasal dari kata positif yang diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati, dengan kata lain, positif sama dengan faktual, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta dan yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah yang bisa diuji secara indrawi. Kemudian kita masuk dalam sejarah itu sendiri. Ada beberapa tokoh dalam sejarah aliran positivisme seperti Francis Bacon, Hume dan Kant, Saint-Simon, dan Auguste Comte. Yang pertama, saya akan membahas Francis Bacon. Francis Bacon hidup di sekitar abad ke-16 atau pada tahun 1561 sampai 1626. Dikenal sebagai tokoh empiris. Hal tersebut bermula dari ketidakpuasannya terhadap ilmu pengetahuan yang pada masanya tidak dapat memberikan kemajuan bagi pengetahuan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu Hume dan Kant pada abad ke-17 atau sekitar pada tahun 1711 sampai 1776. Hume berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun Critique of Pure Reason atau kritik terhadap pikiran murni. Selain itu, Kant juga membuat batasan-batasan wilayah pengetahuan manusia dan aturan-aturan untuk menghukumi pengetahuan tersebut dengan menjadikan pengalaman sebagai porosnya. Selanjutnya, Saint-Simon sekitar tahun 1825, Henry de Simon merupakan guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah, orang harus mencari hubungan sebab akibat. Hukum-hukum yang menguasai proses perubahan, Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu tahap teologis atau periode feudalisme, tahap metafis atau periode absolutisme, dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri. Yang terakhir yaitu Auguste Comte. Auguste Comte adalah figur yang paling representatif positivisme, sehingga dia dijuluki Bapak Positivisme. Adikaryanya yang paling termasyhur adalah Cours de Philosophie dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis sebagai ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme. Selanjutnya, tahap perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat umum dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme atau empirio-positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam mekanisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Terakhir, perkembangan positivisme. Tahap perkembangan berkaitan dengan lingkaran bina. Kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme pada tahap ketiga ini diantaranya: 1. Bahwa ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah. Yang kedua, hanya ada satu jenis metode ilmiah yang berlaku secara umum untuk segala bidang atau disiplin ilmu, yakni metode penelitian yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Yang ketiga, bahwa pandangan-pandangan metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi sekadar merupakan pseudo-scientific.
Nah, untuk tokoh yang satu ini, Auguste Comte memiliki pandangan positivisme secara garis besar seperti yang pertama, ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Yang kedua, reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan. Yang ketiga, timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Nah, di bagian terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang kelebihan dan kekurangan aliran positivisme. Kelebihan dari pemikiran ini yaitu yang pertama, positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Ketiga, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian, tidak hanya berbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Yang keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang kelima, positivisme sangat menekankan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Dan di bagian terakhir kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, mengakibatkan banyak manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Yang dimaksud adalah akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar keberadaannya. Yang kedua, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan. Akibat dari ini, manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam positivistik, semua hal itu dinafikan. Yang ketiga dan terakhir, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris. Positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya. Di dalam hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya terbatas pada hal-hal yang nampak saja, padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Halo guys, tadi kan sudah membahas tentang aliran positivisme ya. Nah, sekarang kita bahas tentang aliran analitis yuk. Oke, pertama kita bahas dulu pengertiannya. Jadi, aliran analitis itu salah satu aliran modern filsafat yang mempelajari tentang mengklarifikasi makna, pernyataan, serta konsep dengan menggunakan analisis bahasa. Jadi, sederhananya, aliran analitis itu mencoba menganalisa konsep, pernyataan, dan makna yang sudah ada sebelumnya supaya lebih logis lagi, singkat, dan sesuai dengan fakta yang disajikan. Nah, kalau dalam kamus populer filsafat analitis ini merupakan aliran yang berpangkal pada lingkaran Wina. Lingkaran Wina itu apa? Lingkaran Wina itu suatu gerakan dalam bidang filsafat yang mempunyai tujuan mencapai suatu filsafat yang ilmiah. Selanjutnya ada perkembangan aliran filsafat analitis. Secara umum, filsafat analitis ini merupakan gerakan filosof pada abad ke-20. Bila mana dikaji perkembangan filsafat, setidaknya terdapat 4 fase perkembangan pemikiran filsafat, sejak munculnya perkembangan yang pertama hingga dewasa ini, yang menghiasi panggung sejarah umat manusia. Yang pertama ada kosmosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan alam sebagai objek pemikiran dan wacana filsafat, yaitu yang terjadi pada zaman kuno. Yang kedua ada teosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan Tuhan sebagai pusat pembahasan filsafat. Nah, teosentris ini berkembang pada zaman abad pertengahan. Yang ketiga ada antroposentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang meletakkan manusia sebagai objek wacana filsafat. Hal ini terjadi dan berkembang pada zaman modern. Yang keempat ada fase logosentris,
yaitu fase perkembangan pemikiran filsafat yang meletakkan bahasa sebagai pusat perhatian pemikiran filsafat, dan hal ini berkembang setelah abad modern hingga sekarang. Fase perkembangan terakhir ini ditandai dengan pengutamaan filosof bahasa yang disadarinya bahwa bahasa merupakan wahana pengungkapan peradaban manusia yang sangat kompleks. Perhatian filsafat terhadap bahasa sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sejak zaman pra-Socrates, yaitu ketika Heraklitus membahas tentang hakikat segala sesuatu, termasuk alam semesta. Bahkan Aristoteles menyebutkan sebagai para fisiologis kuno atau hoi arkohoi fisiologoi. Seluruh umat Heraklitus terpusat pada dunia fenomenal. Ia tidak setuju bahwa di atas dunia fenomenal ini terdapat dunia menjadi. Namun ada dunia yang lebih tinggi. Dunia idea, dunia kekal yang bersih, ada yang murni. Meskipun begitu, ia tidak puas dengan hanya mencari fakta perubahan saja. Ia mencari prinsip perubahan. Menurut Heraklitus, prinsip perubahan ini tidak dapat ditemukan dalam benda material. Dan dalam dunia manusiawi ini, kemampuan bicara menduduki tempat yang sentral. Dalam pengertian inilah, maka medium Heraklitus bahwa kata atau logos bukan semata-mata gejala antropologi. Kata tidak hanya mengandung kebenaran universal, bahkan Heraklitus menyatakan, jangan kejar aku, dengarkan pada sang kata, dan akuilah bahwa semua benda itu satu. Demikian sehingga pemikiran Yunani awal bergeser dari filsafat alam kepada filsafat bahasa yang meletakkan sebagai objek kajian filsafat. Selanjutnya, ada pembagian aliran filsafat analitis. Para ahli membagi filsafat analitis ini ke dalam 3 aliran, yaitu yang pertama ada atomisme logis, yang kedua ada positivisme logis, yang ketiga ada filsafat bahasa biasa. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ada atomisme logis atau logical atomism, mulai berkembang pada awal abad ke-20 di Inggris sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang menguasai pemikiran saat itu. Menurut aliran atomisme logis, realitas terwujud dalam ungkapan bahasa yang merupakan proposisi-proposisi atau sesuatu yang dapat diuji kebenarannya, bukan atas ide-ide atau pikiran kita. Beberapa pemikiran inti dari aliran atomisme logis antara lain, yang pertama, logika adalah hal yang paling mendasar di dalam filsafat. Logikalah yang harus mewarnai aliran filsafat, bukan metafisika. Kedua, formulasi logika bahasa tidak sama dengan formulasi struktur bahasa, dilihat dari bahasa yang digunakan. Ketiga, hakikat realitas dunia seyogyanya dianalisis melalui analisis logis, agar ilmiah. Filsafat mesti mengandalkan analisis logis berdasarkan pada kebenaran a priori atau pengetahuan sebelum ada pengalaman yang sifatnya universal dan bersumber pada rasio. Keempat, dunia ini terdiri dari fakta-fakta yang terlukiskan lewat proposisi-proposisi atau sesuatu yang dapat diuji kebenarannya. Proposisi-proposisi ini merupakan simbol dan bukan merupakan dunia. Yang kedua ada positivisme logis, yang merupakan aliran filsafat yang bercirikan evaluasi positif terhadap ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Terdapat 5 asumsi yang dijadikan dasar pijakan bagi konstruksi positivisme logis, yaitu asumsi pertama yaitu ada realitas objektif. Yang dimaksud dengan realitas objektif oleh positivisme logis adalah bahwa hanya ada satu realitas yang dapat diketahui sepenuhnya melalui pengalaman. Yang kedua ada reduksionisme, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui dunia dengan cara mereduksi atau memecah-mecah ke dalam bagian-bagian kecil. Asumsi ketiga yaitu bebas nilai. Asumsi bebas nilai terdapat dalam sains. Bebas nilai menyatakan bahwa antara pengamat atau subjek dan yang diamati atau objeknya memiliki jarak terpisah, karena itu setiap penelitian ilmiah bebas nilai. Yang keempat ada determinisme. Asumsi determinisme menyatakan bahwa alam ini berada dalam lingkup aturan yang bersifat determinis atau pasti dan linier. Asumsi kelima yaitu logika empirisme. Asumsi ini menyatakan bahwa suatu proposisi dapat dikatakan bermakna jika proposisi tersebut dapat diverifikasi dengan pengalaman indrawi. Pembagian terakhir atau yang ketiga yaitu filsafat bahasa biasa. Aliran filsafat bahasa biasa atau ordinary language philosophy banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ludwig Wittgenstein pada periode kedua melalui karyanya yaitu Philosophical Investigation pada tahun 1953.
Pemikiran Wittgenstein pada periode kedua tidak mendasar pada logika bahasa, tetapi pada bahasa biasa yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut ke tokohnya ya. Tokoh yang pertama yaitu ada Gottlob Frege. Para filosof analitik berpendapat bahwa filsuf Jerman Gottlob Frege yang hidup pada tahun 1848 sampai dengan 1925 adalah filosof terpenting setelah Immanuel Kant. Frege hendak merumuskan logika yang setepat-tepatnya sebagai metode berfilsafatnya. Dengan kata lain, filsafat itu sendiri pada intinya adalah logika. Dalam hal ini, ia dipengaruhi filsafat analitik, filsafat logika, dan filsafat bahasa. Frege berpendapat bahwa dasar yang kokoh bagi matematika dapat diamankan melalui logika dan analisis yang ketat terhadap logika dasar kalimat-kalimat. Cara itu juga menentukan tingkat kebenaran suatu pernyataan. Gottlob Frege menganggap bahwa logika sebetulnya bisa direduksi ke dalam matematika dan yakin bahwa bukti-bukti harus selalu dikemukakan dalam bentuk langkah-langkah deduktif yang diungkapkan dengan gamblang. Salah satu idenya yang paling berpengaruh adalah membuat perbedaan antara arti atau sense, proposisi, dan acuan atau referensinya dengan mengetengahkan bahwa proposisi memiliki makna hanya apabila mempunyai arti atau acuan. Frege juga menentukan notasi baru yang memungkinkan terekspresikannya penentu kuantitas, kata-kata seperti semua, beberapa, dan sebagainya, dalam bentuk simbol-simbol. Ia berharap para filosof bisa menggunakan notasi ini untuk menyempurnakan bentuk logis argumen mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk jauh lebih dekat daripada waktu-waktu sebelumnya dengan ide pembuatan filsafat menjadi ilmu yang lebih ketat. Tokoh yang kedua yaitu ada Bertrand Russell. Bertrand Russell yang hidup pada tahun 1872 sampai dengan 1970, lahir dari keluarga bangsawan. Pemikiran filosof ini yaitu yang mencoba menggabungkan logika Frege tersebut dengan empirisme yang sebelumnya telah dirumuskan oleh David Hume. Bagi Russell, dunia terdiri dari fakta-fakta atomis atau atomic facts. Dalam konteks ini, kalimat-kalimat barulah bisa disebut dengan kalimat bermakna jika kalimat tersebut berkorespondensi atau berhubungan langsung dengan fakta-fakta atomik. Jalan pemikiran Russell ini menawarkan jalan keluar untuk aliran atomisme logik. Atomisme logik berpendapat bahwa bahasa keseharian itu banyak menampilkan kekaburan arti. Russell menawarkan dasar-dasar logika epistemologik untuk bahasa. Russell mengetengahkan tentang fakta, bentuk logika, dan bahasa ideal. Ia mengetengahkan prinsip dasarnya, yaitu ada kesepadatan antara fakta dengan bahasa. Dan bahasa ini merupakan totalitas fakta-fakta, bukan benda. Fakta dengan pemikiran Russell merupakan ciri-ciri atau relasi-relasi yang dimiliki oleh benda-benda. Ia berpendapat bahwa grammar dari bahasa yang biasa kita gunakan sebenarnya tidak tepat. Baginya, dunia terdiri dari fakta-fakta atomis, dan hanya bahasa-bahasa yang mengacu pada fakta tersebut inilah yang dapat disebut sebagai bahasa yang sahih. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa salah satu tugas terpenting filsafat adalah menganalisis proposisi-proposisi bahasa untuk menguji kesahihan formalogis dari proposisi tersebut. Untuk itu, tugas filsafat adalah analisis logis yang disertai dengan sintesis logis. Berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran itulah, maka Russell menekankan bahwa konsep atomismenya tidak didasarkan pada metafisika, melainkan lebih didasarkan pada logikanya. Karena menurutnya, logika adalah yang mendasar dalam filsafat. Oleh karena itu, pemikiran Russell dinamakan dengan atomisme logis. Tokoh yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada Ludwig Wittgenstein. Filsafat Wittgenstein dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu berjudul Tractatus Logico-Philosophicus pada tahun 1922, yang intinya tentang teori gambar atau picture theory dan mengungkapkan tentang logika bahasa. Menurut Wittgenstein, hakikat bahasa merupakan gambaran logis dunia empiris yang tersusun dari proposisi-proposisi dan menggambarkan keberadaan suatu peristiwa atau state of affairs, yaitu bagaimana objek-objek itu memiliki interrelasi dan keadaan, hubungan kausalitas, kualitas, kuantitas, ruang, waktu, dan keadaan. Filsafat Wittgenstein periode kedua adalah Philosophical Investigation pada tahun 1953 yang memuat tentang permainan bahasa atau language games.
Menurut Wittgenstein, bahasa digunakan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, dan dalam setiap kehidupan manusia itu memiliki aturan penggunaan masing-masing. Permainan bahasa ini menggambarkan aktivitas manusia. Jika ilmu pengetahuan memiliki permainan bahasa sendiri, maka kita juga berpartisipasi di dalam permainan bahasa agama-agama, permainan bahasa estetika, dan banyak permainan bahasa lainnya. Pada titik ini, kata-kata memiliki maknanya dari penggunaannya di dalam suatu permainan bahasa tertentu. Oke, kita masuk ke aliran yang terakhir, yaitu aliran strukturalisme dan postmodernisme. Jadi apa sih itu aliran strukturalisme dan postmodernisme? Aliran strukturalisme adalah suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Sedangkan postmodernisme adalah berisi tentang pemikiran baru yang mengabaikan pemahaman-pemahaman dari aliran filsafat sebelumnya yang masih bersifat imajiner dan realistis sekaligus berisikan tentang permasalahan dari modernisme. Kemudian, saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan tokoh-tokoh dari strukturalisme dan postmodernisme. Tokoh strukturalisme yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan filologi. Ia mengajukan pendekatan ilmiah yang didekati dari sistem dan terdiri dari elemen maupun peraturan dalam proses pembuatannya, dengan tujuan untuk menolong komunikasi dalam masyarakat. Tokoh yang kedua ada Claude Lévi-Strauss. Pemikirannya terkenal dengan strukturalisme dan antropologi budaya. Dalam bukunya yang berjudul Struktur-struktur Elementer Kekerabatan, ia berikhtiar menganalisa dan menjelaskan sistem-sistem kekerabatan primitif dengan memakai metode strukturalis. Kemudian ada Jacques Lacan. Pemikirannya disebut strukturalisme dan psikoanalisa, karena ia ingin membuat psikoanalisa menjadi suatu antropologi otentik dengan mengambil ilmu bahasa sebagai pedoman. Selanjutnya ada Roland Barthes. Roland Barthes adalah pemikir yang ikut meramaikan pemikiran kesustraan. Ia adalah petualang dalam perumusan prinsip-prinsip baru untuk memahami kesustraan dan selalu provokatif menyingkirkan yang dirasakannya sudah usang. Kemudian ada Louis Althusser. Althusser dikenal dengan sikap anti-humanisme. Althusser menentang gagasan bahwa individu itu ada sebelum munculnya kondisi-kondisi sosial. Kemudian, dengan menggambarkan masyarakat sebagai suatu kesatuan struktural yang tersusun dari tingkatan-tingkatan otonom yang cara artikulasinya atau efektivitasnya ditentukan oleh ekonomi. Kemudian, tokoh terakhir dari strukturalisme ada Michael Foucault. Pemikirannya disebut strukturalisme dan epistemologi. Epistemologi di sini adalah refleksi filosofis tentang kodrat dan sejarah ilmu pengetahuan. Menurutnya, pada tiap-tiap zaman mempunyai pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, dan cara-cara pendekatan tertentu. Dengan kata lain, tiap zaman mempunyai a priori historis tertentu. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tokoh-tokoh dari postmodernisme. Tokoh pertama ada Jean-François Lyotard. Di sini ia mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan postmodernisme bukan lagi perkembangan faham yang baru. Fase ini telah ada seperti abad pertengahan yang memunculkan istilah religi, nasional kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa. Maka, postmodernisme menganggap bahwa ilmu tidak dapat diterima tentang kebenarannya sebelum diselidiki dan adanya suatu bukti. Tokoh kedua dari postmodernisme ada Michael Foucault. Ia memberikan tanggapan mengenai postmodernisme bahwa ia menolak keuniversalan dari sebuah pengetahuan. Menurutnya, semua pengetahuan yang ada selama ini tidak bersifat universal atau menyeluruh,
melainkan sebagian dalam jangka wilayah atau tempat saja. Dan tokoh terakhir dari postmodernisme ada Jacques Derrida. Pemikiran itu mulai hadir ketika ia mengadakan pembacaan narasi metafisika barat. Dan melalui tulisan-tulisan, pemikiran dekonstruksi muncul oleh Jacques Derrida. Keberhasilannya yang telah mengungkap kontradiksi narasi besar modernitas melalui dekonstruksi, Derrida menjadi aliran salah satu pemikir utama teori sosial postmodern. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4 filsafat umum yang membahas tentang sejarah filsafat pemikiran barat keempat. Semoga materi kami dapat dipahami dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.